Rusia mulai menyerang pasukan Eropa secara hibrida. Di Jerman, dua pria ditangkap karena diduga mencoba melumpuhkan beberapa kapal angkatan laut Jerman sekaligus. Kremlin disebut menargetkan infrastruktur militer negara-negara NATO lewat agennya. Pada saat yang sama, Uni Eropa melaporkan bahwa dua satelit luar angkasa Rusia berhasil mencegat komunikasi di atas Eropa, sehingga mendapatkan akses ke data rahasia. Pejabat resmi percaya bahwa penyadapan tersebut tidak hanya berisiko membocorkan informasi rahasia, tetapi juga dapat memungkinkan Moskwa memanipulasi lintasan mereka atau bahkan menyebabkan kecelakaan. Komisi Eropa menyatakan Rusia telah menyerang satelit Eropa selama beberapa tahun, dan saat Rusia melakukan serangan hibrida ke Eropa, Ukraina menerima pesanan militer besar dari Amerika Serikat. Pentagon merencanakan untuk membangun cadangan ratusan ribu drone tempur pada tahun 2027 dan telah mengundang dua perusahaan Ukraina untuk berpartisipasi dalam produksinya. Mari kita bahas di edisi malam ini berita-berita yang sering terlewat. Saya Alexei PC, mari bahas topik ini bersama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, silakan berlangganan saluran Telegram saya. Tautan tersedia di deskripsi video. Terdapat juga tautan ke platform dan detail rekening untuk mendukung saluran YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jadi, mari kita mulai dengan berita yang hari ini mengguncang dunia informasi Jerman. Dua warga negara Uni Eropa yang bekerja di Pelabuhan Hamburg mencoba melumpuhkan beberapa kapal korvet militer. Ini kapal terkecil di Angkatan Laut Jerman. Mereka menuangkan sekitar 20 kg pasir ke dalam mesin salah satu kapal, melubangi pipa air, melepas tutup tangki bahan bakar, dan mematikan sekring pada korvet-korvet tersebut. Semua ini dilaporkan oleh Kejaksaan Hamburg. Seorang warga negara Rumania berusia 37 tahun dan seorang warga negara Yunani berusia 54 tahun telah ditangkap. Pihak berwenang juga melakukan penggeledahan di 3 rumah di kedua negara tersebut dan di Hamburg sendiri. Anggota Bundestag Roderich Kiesewetter dari Uni Demokrat Kristen menyatakan hal berikut, kutipan. Cara bertindak dan tujuan yang jelas sesuai dengan pola Rusia dalam mengorganisir sabotase yang ditargetkan pada fasilitas militer dan infrastruktur penting untuk mempersiapkan serangan dan menyebarkan ketakutan di Jerman dengan menggunakan metode hibrida. Seperti ditulis hari ini oleh Politico, intelijen Rusia, editor subtitle A. Semkin, korektor A. Yegorova. Negara-negara kini aktif merekrut orang di Eropa untuk memata-matai objek militer dan transportasi lawan rezim Putin, serta melakukan serangan, pembakaran, dan sabotase lain. Mata-mata di aplikasi pesan mencari orang yang butuh uang dan punya catatan kriminal. Seringkali tawaran mereka diterima oleh warga negara yang bukan berasal dari negara tempat sabotase dilakukan, termasuk para migran, di antaranya pengungsi Ukraina, warga Moldova, dan Belarus. Selain itu, setelah melakukan sabotase, Rusia berusaha menampilkan seolah-olah Rusia sama sekali tidak terlibat. Mereka secara khusus merekrut orang Ukraina, misalnya, atau Belarus, lalu mengatakan bahwa itu adalah orang Ukraina, seolah-olah Ukraina yang terlibat dalam sabotase tersebut. Namun, penyelidikan dilakukan oleh editor subtitle Alexandrova, editor Semkin, dan korektor A. Yegorova di Ukraina. Pada tahun 2022 di Eropa, terjadi setidaknya 145 sabotase yang sesuai dengan gambaran perang hibrida yang dilancarkan Rusia terhadap Barat. Kerugian akibat sabotase meski berhasil tetap relatif kecil. Serangan seperti vandalisme monumen, serangan siber, dan pembakaran gudang menguras banyak sumber daya dinas keamanan. Dan pada dasarnya, inilah inti dari rencana Federasi Rusia. Penyunting subtitle Alexandrova, penyunting Semkin Yegorova. Seperti yang Anda ketahui, Eropa dalam beberapa minggu terakhir mulai secara aktif melawan armada bayangan Rusia, bahkan Prancis sudah menangkap kapal tanker minyak Rusia.
Dan sesuai dengan itu, orang Rusia sangat memahami bahwa kapal perang Jerman dan Perancis, terutama kapal perang, akan terlibat dalam operasi-operasi ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan cara seperti ini, mereka mencoba membuat Jerman kehilangan kapal-kapal yang bisa terus berpartisipasi dalam operasi melawan armada bayangan Rusia. Penyunting teks A. Semkin, korektor A. Yegorova. Wahana Antariksa telah memantau satelit-satelit Eropa selama 3 tahun terakhir. Yang dimaksud adalah satelit Luch 1 dan Luch 2 yang berulang kali melakukan manuver mencurigakan di orbit. Kedua wahana tersebut melakukan pendekatan dekat yang berisiko, penyunting teks korektor. Negara-negara Eropa yang beroperasi tinggi di atas bumi dan melayani benua tersebut, serta sebagian besar Afrika dan Timur Tengah. Menurut data orbit dan pengamatan teleskop dari darat, satelit-satelit Rusia ini tetap berada di dekat satelit-satelit Eropa selama berminggu-minggu, terutama dalam 3 tahun terakhir sejak peluncuran. Pada 2023, Luch 2 mendekati 17 satelit Eropa dan berhenti di dekatnya. Mayor Jenderal Michael Traut, Kepala Komando Luar Angkasa Angkatan Bersenjata Jerman, memberikan kutipan. Kedua satelit tersebut diduga melakukan pengintaian sinyal. Selanjutnya, dia menyatakan keprihatinan bahwa informasi rahasia editor subtitle Alexandrova. Dan menurut sumber dari Financial Times, Luch 1 dan Luch 2 sepertinya tidak akan memiliki kemampuan untuk mengacaukan atau menghancurkan satelit. Editor subtitle Alexandrova melaporkan bahwa Rusia sedang mengembangkan senjata laser yang kuat yang bisa bersifat permanen. Editor subtitle A. Semkin, korektor A. Yegorova. Tom Renye menekankan bahwa aktivitas Moskwa seperti itu bukanlah hal yang mengejutkan. Berikut kutipannya. Ini sudah lama jadi praktik Rusia, tidak ada yang baru. Menargetkan objek luar angkasa atau satelit Eropa telah dilakukan Rusia selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Kami sangat menyadari masalah ini. Penyunting teks A. Semkin, korektor A. Yegorova. Dan mekanisme baru sedang dikembangkan untuk menahan agresi di luar angkasa. Yang pertama adalah sistem Galileo, jaringan satelit yang sudah ada dan mampu mendeteksi serta menahan serangan semacam itu. Yang kedua adalah yang disebut sebagai perisai luar angkasa Eropa. Penyunting teks A. Semkin, korektor A. Yegorova. Sementara orang Rusia memata-matai Eropa, sementara mereka mencoba melakukan sabotase di sana, Ukraina beralih ke kerja sama militer yang kuat dengan Amerika Serikat. Pentagon menerbitkan pernyataan resmi di situs webnya yang menyatakan bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat berencana untuk membuat cadangan ratusan ribu drone tempur pada tahun 2027 dan editor subtitle Semkin korektor Egorova drone tempur dalam skala nasional sebagai bagian dari penguatan gudang kebebasan Amerika. Dan inilah tahap pertama pelaksanaan program ini. Editor subtitle Semkin korektor A. Dan menilai sistem para pemasok. Ini akan selesai pada awal Maret ketika pesanan untuk pengadaan prototipe senilai sekitar 150 juta dolar akan ditempatkan. Diharapkan bahwa pengiriman itu sendiri akan dimulai segera setelah itu dan akan berlanjut selama 5 bulan berikutnya. Penyunting subtitle Semkin, korektor A. Yegorova di bidang drone. Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir penggunaan drone di medan perang sangat menonjol dan Ukraina memproduksi drone yang sangat bagus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya juga, seperti yang Anda ketahui, telah mengumumkan penyunting subtitle Semkin, korektor A. Yegorova.
Ide ini telah lama dibahas dan sekarang mulai direalisasikan. Zelensky menekankan bahwa dalam program terbaru, yaitu drone deal ini, Amerika Serikat akan membeli drone langsung dari Kiev menurutnya pada tahun 2026. Editor subtitle. Zelensky menegaskan Kiev akan memprioritaskan persenjataan untuk kebutuhan sendiri, sementara sisanya akan diekspor. Zelensky juga menekankan pentingnya mengontrol pengiriman agar senjata Ukraina tidak jatuh ke tangan Rusia. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini format episode seperti ini, saya mengumpulkan beberapa berita penting yang biasanya tidak saya bahas. Editor subtitle dan korektor Ayegorova, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukungnya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.